alamin. Jadi mari saudara-saudara, kalau kita tahu kita umat yang terbaik, lakukanlah apa-apa yang terbaik dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai itu. Jadi sunat ratibah, sunat yang mengikuti sholat 5 waktu, yaitu zuhur 4 rakaat. Hadisnya sudah. Yang ketiga asar. Dalil yang menjelaskan tentang sholat asar. Mana ada pertanyaan? Dia bilang ada satu tempat di sini tidak pernah melakukan sholat asar. Sholat maksudnya sholat qobliyah asar, ya silakan aja di situ ya. Tapi hadisnya ada. Nabi bersabda, rahimallahu abdan sholla arba'an qoblal asri. Hadisnya begitu. Allah akan memberikan kasih sayang kepada hambanya yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini hadisnya. Jadi adapun orang itu tidak mau melaksanakan, nggak apa-apa, ya urusan dia. Tapi ada hadisnya, ya. Allah akan memberi kasih sayang. Allah akan memberi kasih sayang kepada orang yang rutin melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi 4 rakaat. Bukan. Bagaimana kalau 2 rakaat? Ya, nawar lagi kan? Ya, emang biasanya tukang beli nawar, sampai ibadah nawar juga. Gimana ya? Iya, emang biasanya kalau belanja nawar, sampai dikasih ibadah nawar juga masih. Ya udah terserah. Namanya sunnah. Tapi kita mesti tahu yang fullnya adalah 4 rakaat. Mungkin kita tidak mampu 4 rakaat, baru 2 ya nggak apa-apa. Bagaimana hadisnya kan 4 rakaat? Ya mungkin separuhnya lah kali gituan ya. Kalau pakai tawar-tawar, ya udah, jangan dibahas. Jadi kalau Anda mampu lakukan 4 rakaat sesuai dengan hadis, kalau Anda baru belajar 2 rakaat namanya belajar. Nggak apa-apa orang belajar. Tapi sementara nanti insya Allah lama-lama kita sudah mampu lakukanlah 4 rakaat sebelum asar. Kemudian maghrib. Sunnat ratibah maghrib yaitu 2 rakaat sunnah yang muakkadah kemudian daripada fardu maghrib. Jadi yang muakkadah, yang penting adalah sesudah maghrib. Adapun sebelum maghrib itu ghairu muakkadah, tidak penting. Tergantung kepada kondisi dan situasinya. Kalau kita datang sudah qomat, langsung kita sholat tanpa qobliyah. Ya. Tapi kalau kita datang baru azan, lalu menunggu imam datang, menunggu yang lain datang, belum ada iqamat, tentunya kita lakukan sholat sunnah. Boleh, bukan nggak boleh. Cuma hukumnya ghairu muakkadah, tidak begitu penting. Ini maknanya kita paham ada ilmu di dalamnya. Adapun 2 rakaat yang sebelum sholat maghrib itu berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Kalau yang sebelumnya, sesudahnya maghrib itu semuanya sepakat kalau itu sunat muakkadah. Adapun yang sebelum maghrib 2 rakaat itu para sahabat, para ulama sendiri berbeda pendapat. Jadi, tetapi kebanyakan sahabat Nabi mensabitkan akan sunnatnya itu seperti yang disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi, kalau sahabat melakukan itu sesudah Nabi tiada, mereka tetap melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib. Jadi tidak usah dibahas, artinya yang mau melakukan boleh, yang tidak melakukan tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Ya, beruntunglah mereka yang sengaja menyempatkan dikala ada waktu untuk melakukan sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, dia lakukan itu semua. Karena Rasulullah SAW yusalli ba'dal isa'il akhirah 4 rakaatin sumayana. Nah ini sudah waktu tadi waktu maghrib, kemudian waktu isya. Kelima, sunat ratibah yaitu isya. Bagaimana isya ini? Ya, karena Rasulullah SAW yusalli ba'dal isa'i al-akhirati 4 rakaatin sumayana. Adalah Rasulullah SAW sembahyang atau sholat 4 rakaat sesudah sholat isya, kemudian dia tidur. Ini ada riwayat dari Aisyah begitu. Artinya
untuk sholat isya, qobliyah dan ba'diyahnya, yang ba'diyahnya aja yang namanya itu muakkadah. Adapun qobliyahnya ghairu muakkadah, itu isya. Jadi oleh karenanya sunat yang muakkadah itu ada 10 rakaat. Di dalam sholat 5 waktu ada 10 rakaat sunnah yang mengikuti sholat fardu 5 waktu itu ada 10 rakaat. Coba kita hitung di mana tempatnya. Ya, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10. Yang 10 dulu. 10 dulu. Yang 10 itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi berapa? Hitung tuh. 4. Selanjutnya 2 rakaat sebelum asar. Jadi berapa? Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi 10 itu sunat yang muakkadah, yang sangat penting dilakukan sekurang-kurangnya setiap hari. Setiap hari ada simpanan sholat sunnah kita. Di saat kita melakukan sholat wajib, kita barengi dengan sunnah itu 10 rakaat. Begituan. Adapun yang berpendapat 12 rakaat, di mana tambahannya? Yaitu sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Jadi tambah 2. Jadi berapa, Wan? Sebelum subuh ya? Belum ya tadi ya? Tadi yang pertama kan subuhan. Iya, tadi pelajarannya pertama subuh ya. Tapi dalam prakteknya menyebutnya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Iya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib. Iya, jadi berapa? Dan 2 rakaat sesudah sholat. Jadi 12 rakaat. Itu sekurang-kurangnya. Jadi ada yang bilang 10, ada yang 12. Jadi mari ya jangan kita pertentangkan kita yang maunya berapa. Kalau dikasih duit kira-kira mau 12.000 apa mau 10.000? 12.000. Pasti 12.000. Anak kecil juga yang baru SD juga mau 12.000. Kalau duit, kalau amalan masih nawar lagi. Emang belanjanya biasa tukang nawar. Bukan di mall, belanjanya Wan di pasar. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini sengaja saya ulang-ulang sebab masih saya perhatikan dari jauh belum ada atau belum semangat, belum mendarah daging bagaimana sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Masih ya ada-ada enggak. Jadi kalau lagi sempat sholat enggak. Jadi belum jadi merupakan satu kebiasaan yang pasti. Kecuali di dalam musafir atau musafir. Orang yang dalam musafir, kalau sholat wajib saja kurangi 2 rakaat, sunnah. Ya kalau dia melakukan sholat sunnah yang wajib jangan dikurangin, sempurna. Begitulah Nabi memberikan keringanan yang seringan-ringannya kepada umat Islam ketika ia dalam perjalanan atau musafir. Jadi tidak ada sholat sunnah di situ, cukup dia lakukan yang wajib saja, jangan ditinggal. Adapun caranya tergantung bisa jama' takdim atau jama' takhir. Itu sudah kita pelajari. Tinggal kita prakteknya dan ilmu ini perlu. Jadi kalau sudah berulang-ulang seperti ini, insya Allah tambah yakin kita. Sehingga saatnya kita dalam musafir, dalam perjalanan, kita tanpa lagi kita bertanya kepada siapa-siapa, kita sudah ada ilmunya di dalam dada kita, di dalam otak kita, hingga kita tinggal melaksanakan. Allah sedang bersedekah kepada hambanya di dalam ibadah. Jadi sedekah Allah mesti kita terima. Gitu kan. Sebagian orang alasannya, udah kita sholat qashar jamaah aja.
Karena memang perintahnya begitu. Allah sedang bersedekah, kita terima sedekah Allah sama kita. Begitu. Tapi ada orang yang mengatakan, iya, saya mau yang tam aja sempurna. Ya boleh, nggak apa-apa. Walaupun dia dalam musafir, tetap sholatnya dia lakukan 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 4 rakaat isya. Nah, sekarang bagaimana kalau mau dijamak? Nah, ya tetap dia lakukan jamak. Ya. Tapi aturannya kalau yang namanya qasar jamak ya seperti tadi. Kalau tam ya tam pada waktunya. Tapi kalau qasar jamak bisa dia lakukan zuhur di waktu asar atau asar di waktu zuhur. Atau isya di waktu maghrib atau maghrib di waktu isya. Tergantung bagaimana kesempatan yang ada pada kita. Oleh karenanya umat Islam harus sudah merancang, mengatur, membuat jadwal. Ketika dia dalam musafir, dia harus sudah bikin jadwal di mana kita melakukan sholat nanti. Jamak takdim atau jamak takhir. Kita harus sudah siapkan itu semua. Hingga laksana acara, kalau acara itu sudah dibuat aturannya, pertama ini, kedua ini, sambutan, yang ketiga ini, insya Allah berjalan lebih baik daripada asal ketemu aja. Gitu. Jadi sekali lagi, ibadah di dalam Islam itu sudah sangat teratur dan rapi di saat waktunya masing-masing. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Insya Allah. Mari sama-sama. Bagi yang belum belum menjadi amalan yang rutin, walaupun sifatnya sunnah, karena ada hadisnya, ada dasarnya, mari sama-sama kita lakukan yang sunnah-sunnah ini. Semoga ini akan menambah amal soleh kita. Ya memang setiap sholat wajib tidak bisa dibayar dengan sholat sunnah. Betul. Sholat wajib ya sholat wajib. Tapi di bulan Ramadan, ingat, di bulan Ramadan ada hadis yang mengatakan bahwa sholat sunnah dibayar dengan pahala wajiban. Jadi bagi mereka yang suka tertinggal barangkali ya, kurang susu, kurang apa di dalam sholat wajibnya. Nah di Ramadan itulah di sholat tarawih. Sholat tarawih itulah yang 23 rakaat, yang 11 rakaat. Sama saja, yang penting sholat, jangan dipertentangkan. Ya, ada yang paham 11 saja nggak apa-apa orang sholat sunnah. Oh saya pakai 23 dengan witir silakan. Ada yang pakai 33 boleh. Iya, ada masih keterangannya. Jadi jangan dipertengkarkan. Tinggal maunya ya. Al ajru ala qadri ta'ab, ada dalam kaidah fikih al ajru ala qadri ta'ab, pahala itu sekedar capeknya, menurut capeknya. Kalau lebih capek, lebih panjang, lebih banyak, berarti pahalanya sepanjang ada dalilnya gitu. Kalau nggak ada dalilnya, sholat zuhur 4 rakaat kita tambahin sholat zuhur 6 rakaat, salah ya, tetap 4 rakaat. Cuma kalau pengen nambah melalui sholat sunnah, tetap yang jadi kewajiban 4 ya 4 Wan. Iya, jangan mentang-mentang dia semangat sekali sholat zuhur saya tambahin dah daripada 4 6 aja gitu kan. Iya, nggak benar. Kalau mau nambah ada prosedurnya melalui yang sunnah-sunnah. Hebat ini Islam, saudara. Tinggal kita melaksanakannya aja, ilmunya sudah sedemikian rupa. Keenam, sunat witir. Sekurang-kurangnya witir itu 1 rakaat. Dan sekurang-kurang atau akmalnya, sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat dengan 1 salam atau 2 salam. Dan sebanyak-banyaknya sholat witir itu 11 rakaat atas kaul yang ashah. Dan kata qil sebanyak-banyaknya itu 13 rakaat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ba'dal isya bisalah sati rakaatin. Adalah Nabi kita Muhammad SAW dari Anas, dia melakukan sholat witir sesudah sholat isya 3 rakaat. Yaqra'u fil ula, ia membaca pada rakaat yang pertama sholat witir sabbisma rabbikal a'la. Wa fisaniyah, dan pada rakaat yang kedua sholat witir kuliah ayyuhal kafirun. Wa fisalisah, dan pada rakaat yang ketiga sholat witir kul huwallahu ahad
Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Itu tata cara sholat witir. Yang 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat, 3 rakaat 2 salam. Jadi sunnah kita setelah sholat isya melakukan sholat sunnah witir. Ya, oh saya nggak melakukan sholat sunat witir, ntar aja ba'da tahajud menjelang subuh baru saya sholat witir, boleh. Cuman bagi mereka yang sudah melakukan sholat sunat witir ba'dal isya, nanti dia boleh nggak bangun tahajud? Boleh. Ya. Yang tidak boleh mengulangi witirnya, Wan. Witirnya tidak boleh diulang lagi. Sudah witir itu ganjil, sudah 3 ya udah, nggak bisa ditambahin lagi. Kalau dia sholat witirnya sesudah sholat isya. Nah, kalau yang melakukan witirnya nanti di penutup itu boleh. Jadi artinya tetap walaupun sudah ditutup dengan sholat witir, ba'da isya, dia boleh melakukan sholat sunat tahajud dan sunah-sunah yang lain. Kenapa ya? Sudah tidur ya? Iya, sesudah tidur, dia ngelenyap sebentar, dia bangun, udah boleh melakukan sholat tahajud. Artinya, sholat witir yang dia lakukan sesudah sholat isya tidak menutup sholat sunnah lagi selain sholat witir itu sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu ditanya bagaimana nanti kalau saya sudah sholat witir, saya sholat bangun tidur, sholat, boleh. Yang tidak boleh sholat witirnya diulang lagi, ditambahin lagi. Tadi kan baru 3, nambahin lagi 22 sampai 11 itu nggak boleh. Witir hanya 1 kesempatan dalam 1 malam. Dan rokaatnya 1 kesempatan, rokaatnya adalah ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Bagaimana caranya? Boleh 22, mau 11. Allahu Akbar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 5 kali salam, 10 rakaat. Tambah 1 lagi, jadi 11. Atau boleh 2, 2, 2, 2, 2. Udah 8, langsung 3. Jadi 11 juga. Yang jelas di semua hitungan sholat witir itu 3 atau ganjil. Ya, jadi tidak genap. Kalau sekarang kan ganjil genap. Ya, kalau witir ganjil saja. Saya kira itu saja dulu soal sholat sunnah yang mengikuti sholat 5 waktu. Jadi saya tanya sekarang sebelum saya buka pertanyaan. Sholat sunnah yang mengikuti sholat 5 waktu disebut sholat sunnah apa? Sholat sunnah? Rawatib. Iya, rotibah atau rawatib. Rawatib. Benar. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib terbagi berapa? Dibagi berapa? 2. Bagi 2. Dibagi 2. Yang pertama sunat Mu'akkad dan guru mu'akkad. Mu'akkad, ghairu mu'akkad. Mu'akkad artinya apa? Mu'akkad yang diutamakan. Yang Ya, diutamakan. Ghairu mu'akkad. Sunnahnya sunnah ringan. Iya, artinya boleh kita sunnah yang lakukan, tadi jadi tingkatan mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Jadi yang mu'akkad yang 12 rakaat itu adalah yang mu'akkad. Mu'akkad yang setiap sholat 5 waktu. Ya, kita belajar memulai diri kita masing-masing untuk melaksanakan yang mu'akkad dulu. Kalau ghairu mu'akkad kita belum sempat, yang mu'akkad dulu kita prioritaskan hingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi poin dari ajaran agama Islam. Ketika nanti malaikat buka catatan amal soleh kita, sholat wajib, bagus. Nah, yang mu'akkad ghairu mu'akkad ada, bagus gitu. Ntar lagi ada sholat duha, ada poin amalan sholat duha, dicoret malaikat, bagus, diparaf. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada. Ya Allah, bighairi hisab, dawan. Kalau begitu bighairi hisab masuk surga, wan.
Ya, jadi kita ini Talim Angkasa 56 baik melalui Zoom ingin mengajak saudara-saudara, para guru di sini ingin mengajak, memberi petunjuk, memberi saran, contoh bagaimana kita berbangga menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW dengan kita melaksanakan syariatnya hingga kita mendapatkan janji dari Nabi, kita akan mendapat syafaat dan masuk surga bighairi hisab. Setuju ya? Setuju. Iya. Tapi jangan banyak nawar ya. Iya, jadi kebanyakan nawar kita. Ya Allah. Inilah saudara, kalau kita udah paham insya Allah, karena kita belum paham tadi, kita belum baca hadisnya, kita belum baca riwayat sejarahnya, jadi kita anggap biasa-biasa. Ya, seperti nenek-nenek yang belum kenal uang dolar, Wan. Nenek-nenek nggak kenal uang dolar, dibilang ini apaan? Iya, cuma warna-warni, bagus banget. Ya, karena nggak kenal, disimpan aja, Wan. Iya, dia mau minta-minta, tapi setelah dia tahu ditukarin itu dolar menjadi rupiah, ya Allah, dia udah nggak makan tiap hari ayam mulu, Wan, nama ayam. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi gitulah, kira-kira percontohan atau misal-misal hidup ini kita mari, kalau kita tahu kita menjadi umat Muhammad, bahkan Nabi Musa aja ingin menjadi umat Muhammad, Wan. Ya, gitu. Jadi mari kita sudah beruntung, alhamdulillah. Jadi ini yang 5 waktu. Masih ada jam berapa? Kurang seperempat jam 6 ya. Kita tambah lagi di bawah sini. Yang ke-7 sunat duha. Nah, sunat duha nih. Yaitu yang berulang-ulang waktu. Berulang-ulang waktu, kalau kita masih hidup, kita mendapatkan waktu duha. Sunnah kita melakukan salat duha, Wan. Kan kemarin udah. Sekarang waktu duha lagi, kita masih hidup, sunnah lagi. Wah udah nggak mau. Ya kalau nggak mau ya udah. Emang sunnah namanya. Tapi kalau giliran makan bagaimana, Wan? Kan tadi udah zuhur makan. Sekarang sore makan lagi. Bisa nggak dibilang, udah tadi saya udah makan, sekarang mah nggak usah. Kira-kira bisa nggak, Pak? Nah iya, karena makanan itu kita sudah tahu kita membutuhkan makanan fisik kita. Membutuhkan makanan sehari minimal 3 kali, sarapan pagi, makan siang, makan sore, atau makan malam. Begitu besok datang lagi pagi, sarapan lagi. Kemarin udah sarapan. Kan kemarin sarapan pagi, kemarin sekarang. Nah, gitu. Sama ibadah juga begitu, saudara. Setiap datang waktu duha, kita umat Muhammad disunnahkan sholat duha sekurang-kurangnya 2, sesempurnanya sekurang-kurangnya sempurna yaitu 4 rakaat. Tapi yang terabdol 6 rakaat. Terlebih abdol lagi kita lakukan 8 rakaat sampai 12 rakaat. Ya. Berat ya, berat. Gila, kita tawar lagi dah. 2 rakaat bagaimana sholat duha? Boleh 2 rakaat? Iya, emang mampunya 2. Yang penting kita ada poinnya, Wan. Ketika nanti di yaumil masar, sholat duha ada poinnya, Wan. Di contreng sama malaikat. Ya, di parap ada sholat duhanya, alhamdulillah. Iya. Nggak apa-apa. Alasannya udah tua, belum banyak bangunnya berat, coba 2. Ya udah, punya alasan. Tapi kalau anak muda yang masih kuat, bangun dari ruku sujud bangun sholat 2 ditawain yang tua, Wan. Alasannya apa? Kalau udah umur 70 dia lakukan 2 saja udah alhamdulillah. Ya, tapi kalau baru umur 30 cuma 2 rakaat aja enggak lah, kan lain, Wan. Nah, bagusnya begitu. 6 rakaat, 8 rakaat. Sunat duha. Nah, ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam matan Minhaj, sekurang-kurangnya sholat duha itu 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 12 rakaat, kata Imam Nawawi begitu, menggarisbawahi dari hukum sholat duha. Adapun waktunya, maka yaitu sesungguhnya meriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa Nabi SAW adalah ia sembahyang duha itu 6 rakaat dalam waktunya apabila naik matahari pada
sekedar setengah galah. Maka berdiri sembahyang 2 rakaat, dan apabila lalu matahari sekedar rubuh langit dan sekedar rubuh hari, maka sembahyang 4 rakaat. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Inilah waktu sembahyang 2 yang afdal, yaitu waktu serubuh hari. Jadi yang afdal adalah pertengahan. Jadi kalau matahari jam 12 matahari wanti ya. Jadi kan di pertengahan. Nah, mundur seperempatnya kira-kira jam 8? 8-9 itu yang terabdal waktu 2. Jam 7 juga ada waktu 2, kan sudah ada waktu 2 ada. Tapi yang abdal yang dimaksud waktu 2 adalah waktu seperempat rubuh. Rubuh liyaum seperempat hari kata Imam Ghazali. Jadi adapun Anda mau sholat 2 nanti nih habis ngaji mau sholat 2, ya udah boleh ya. Jam 6:04 matahari udah keluar sekarang kan ya. Ya jam 7 atau setengah 7 paling cepat sudah ada waktu duha. Saya kira itu saja dulu ya tentang sholat duha. Adapun bacaan sholat duha rakaat yang pertama ya bebas aja. Tapi kalau mau Anda baca pakai surah Ad-Duha lebih bagus kan ya? Ya surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja lebih bagus. Kalau belum hafal, yang udah hafal aja dah. Yang penting ada partisipasi kita, ada amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah sesuai dengan berulang-ulang waktu, berulang-ulang hari kita amalkan. Sesuai dengan fisik kita, berulang-ulang pagi sarapan, berulang-ulang siang, berulang-ulang sore makan lagi. Kan gitu. Nah, kalau soal makanan nggak ada bosan, tapi kalau soal ibadah bosan. Kenapa itu? Rahasianya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu lah yang membuat kita jadi malas beribadah. Tapi kalau hawa nafsu dikasih makan, pasti dia lebih cenderung. Hawa nafsu memang makanannya ya makanan. Jadi supaya hawa nafsu kita tidak berlebihan, ada caranya dalam Islam puasa. Ya, dengan cara kita berpuasa, kita mengekang, menutup, membuat filter kepada hawa nafsu kita tidak terlalu berlebihan. Jadi mereka yang nafsunya berlebihan terus, banyak-banyaklah puasa. Ya, Nabi pernah bertanya kepada anak muda, ya anak muda, kalau kamu belum mampu nikah, berpuasalah. Karena dengan cara berpuasa itu, kamu jadi tidak terlalu banyak menghayal dalam hidup kamu. Begituan. Itu yang diperintahkan anak muda. Ini yang tua juga, mananya bisa saja ke orang yang tua, yang duitnya banyak, yang hawa nafsunya gede, pengen kawin lagi tapi takut sama bini. Ya puasa aja dah. Gitu. Kalau berani terserah, kalau takut puasa aja. Demikian para jamaah talim kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sesi pertama kita tutup saja, dan kita akan masuk kepada seksi yang kedua kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.